Hi, what do you guys think about this picture right here? Apakah ini foto yang nunjukin kalau orang-orang itu punya banyak ekspresi? Atau orang-orang punya banyak kepribadian? Atau kayak yang biasanya disebut orang muka dua, muka empat malah. Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa dijelaskan dalam salah satu teori komunikasi. Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa kalau kepribadian teman-teman ketika berada di sosial media atau ketika berada di real life itu berbedanya jauh banget, atau at least ada perbedaan sedikit? Nah, hal itu tuh juga sama. Keduanya, semua banyak muka yang dipunya ini bisa dijelasin dalam teori dramaturgi, yang mana itu dikeluarkan oleh Erving Goffman. Dalam kesempatan kali ini, aku Aisyah bakal ngobrolin sedikit tentang teori ini. Beliau adalah tokoh utama kita saat ini, Erving Goffman. Nah, seorang sosiolog asal Kanada ini ngeluarin suatu buku yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang terbit tahun 1959. Dalam buku ini, dia menyebutkan tentang teori dramaturgi itu. Jadi, bagaimana sih teori dramaturgi itu sebenarnya? Goffman itu menganggap kalau misalnya setiap interaksi yang terjadi di kehidupan manusia ini adalah sebuah pertunjukan teater. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia itu akan dalam interaksinya menunjukkan hal-hal yang paling baik. Dia akan berusaha untuk menunjukkan sisi terbaik dari dirinya kepada manusia lain. Maka dari itu, Goffman menganggap kalau itu adalah sebuah pertunjukan teater bagi masing-masing individu. Jadi, teori dramaturgi itu bisa dibayangkan kayak sebuah panggung yang ada front stage sama backstage. Nah, kalau secara harfiah, front stage itu tempat para aktris dan aktornya tampil kan. Dan backstage itu adalah tempat orang-orang yang mengurus jalannya pertunjukan tersebut. Nah, kalau di teori dramaturgi sebenarnya mirip, tapi ada perbedaan kecil. Kalau menurut Goffman, front stage itu adalah kondisi ketika seseorang sedang tampil di depan orang lain, sama seperti ini, yang mana misalnya saat presentasi, saat interview kerja, atau saat kita mengunggah sesuatu di dalam media sosial. Contohnya, bikin story di Instagram, bikin video TikTok. Itu adalah front stage kita. Dalam front stage ini, kita akan berusaha untuk menjaga sebuah kesan tertentu, sebuah image tertentu agar tetap dilihat baik oleh orang lain. Nah, sedangkan di bagian backstage itu adalah sisi pribadi tiap-tiap individu yang gak bakal dilihat oleh orang lain. Dalam tempat ini, kita itu bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berakting dengan menjadi seolah-olah manusia yang sempurna. Contohnya saat lagi di rumah atau saat lagi bersama orang-orang terdekat. Nah, sebenarnya backstage ini bukan yang fully penuh dengan rahasia gitu. Itu sisi yang kita lihatkan ketika kita sudah nyaman dengan orang-orang tertentu dan merasa kalau kita tidak perlu menjaga sebuah image yang terlalu disempurnakan kepada orang-orang tersebut. Makanya itu termasuk bagian dari backstage. Dalam hal ini, Goffman juga menyebutkan yang namanya impression management, yaitu usaha ketika seseorang itu ingin mengatur bagaimana orang lain melihat dirinya, mengatur impression orang lain terhadap dirinya. Lalu timbul pertanyaan, karena teori yang dikeluarkan oleh Erving Goffman ini sedikit tua, apakah cuma berhenti sampai interaksi secara langsung saja? Tentu tidak. Hal ini juga akan berkesinambungan dengan bagaimana cara kita berinteraksi di dunia maya. Sampai sekarang, teori dramaturgi ini masih sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sebuah jurnal, Dramaturgical Theory in Social Media tahun 2022, dijelaskan kalau misalnya media sosial itu membuat batas antara front stage dan backstage itu menjadi semakin kabur. Kenapa? Hal ini karena orang-orang itu bisa menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna di internet, walaupun realitasnya belum tentu sama. Tapi,
bisa saja yang mereka perlihatkan itu tampak seolah-olah seperti backstage mereka, even though orang-orang yang melihatnya tidak akan tahu apakah itu backstage yang direkayasa oleh mereka atau beneran backstage-nya terlihat seperti itu yang diperlihatkan secara langsung ke sosial media. Hal itulah yang membuat hubungan antara front stage dan juga backstage ini terlihat kabur batasannya. Dan feed Instagram, video TikTok, bahkan story sehari-hari itu bisa menjadi bagian dari panggung untuk menciptakan dan membangun citra diri sendiri. Karena itu, media sosial itu sering dianggap sebagai tempat orang-orang melakukan impression management secara digital. Entah itu dengan menjadi yang sesungguhnya seperti dirinya sendiri atau dengan membangun impression yang berkesan seperti front stage yang dijelaskan sebelumnya. Menariknya lagi, kajian tentang teori dramaturgi ini nggak hanya berkembang di sosiologi dan juga ilmu komunikasi, tapi juga dalam kajian teater modern dan juga performance studies, the theater itself. Nah, dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kathleen dan rekannya, New Dramaturgy, menjelaskan kalau dramaturgi itu sebenarnya tidak hanya membahas tentang naskah teater, tapi kini juga udah berkembang untuk ngebahas proses pertunjukan, interaksi penonton, sampai ke media digital sekalipun. Bahkan di era yang sekarang ini, dramaturgi itu mulai digunakan untuk memahami identitas visual, interaksi online, dan juga budaya digital di sekitar kita. Jadi, menurut teori dramaturgi ini, Goffman menunjukkan bahwa kehidupan sosial manusia itu tidak jauh berbeda dari sebuah pertunjukan di atas panggung. Kita sendiri, masing-masingnya memiliki peran, memiliki panggung, dan memiliki cara masing-masing untuk menampilkan diri di hadapan orang lain. Dan di era media sosial sekarang, panggung itu justru menjadi lebih luas lagi, dan lebih kabur batasannya. Itu aja obrolan dari aku. Thank you for watching. Bye-bye.